Halo teman-teman, saya dari kelompok 3. Nama saya Laurencia dan 3 teman saya, Jovan, Kelvin, dan Kevin. Kami akan menyampaikan resensi novel dari Perahu Kertas yang terdiri dari data buku, dan data buku ini ada judul novelnya, yaitu Perahu Kertas. Penulisnya ini Dewi Lestari, penerbitnya ini Benteng Pustaka. Tahun terbitnya 2010. Jumlah halamannya ada 444 halaman. Berisikan tentang kisah persahabatan yang tidak terduga yang terbentuk dari sebuah proses perkenalan. Cerita ini dimulai dari kisah seorang lelaki bernama Kenan. Ia seorang remaja yang baru menyelesaikan SMA di Belanda. Ia dipaksa untuk pulang ke Indonesia oleh sang ayah. Tokoh lain adalah wanita bertubuh mulia bernama Kugi. Kugi adalah sosok yang riang dan ceria, dan Kenan kaku dan dingin. Kugi juga merupakan sosok yang ekstrinsik, gesit, dan jelentik. Ia akan sangat mudah dikenali jika ada di dalam kerumunan. Kugi adalah sosok yang sangat menggilai dongeng dan kisah klasik. Dari kecil, ia bercita-cita menjadi seorang penulis dongeng. Ia memiliki sejumlah koleksi buku dongeng. Ia ingin menjadi seorang pencang dongeng dan juga juru dongeng karena ia memiliki hobi berhayal, dan dari hayalannya itu ia pernah mengirimkan surat untuk dewa Neptunus. Namun di tengah impiannya yang sangat ia dambakan, kenyataan memaksanya sadar bahwa penulis dongeng bukan profesi yang banyak menghasilkan materi. Kugi dipaksa untuk menyimpan dan memendam mimpinya demi sebuah rasionalitas pun realisme hidup untuk mendapatkan materi. Diam-diam Kugi dan Kinan saling mengagumi. Novel ini tidak lepas dari tokoh pendukung yaitu Noni, Eko, dan Wanda. Dengan cerita panjang yang mengikuti kisah mereka hanya dapat pasrah pada Tuhan dalam aliran cinta yang entah mengalir kemana. Kelebihan novel. Menurut saya dalam novel ini, penulis dalam novel Perahu Kertas ini menggunakan bahasa yang ringan dan mudah dimengerti, sehingga pembaca pun bisa mudah memahami novel tersebut. Kekurangan novel ini, alur dalam cerita mudah sekali terbaca. Cerita ini kurang ada kejadian yang menegangkan. Unsur intrinsiknya, yaitu yang pertama temanya ini persahabatan. Tokohnya ada 5, yaitu Kenan, Kugi, Eko, Noni, dan Wanda. Dan penokohan dari Kenan ini cuek dan tekun. Kalau Kugi ini ceria. Kalau Noni disiplin dan rajin. Eko penyayang. Dan yang terakhir ada Wanda, yaitu dia penyayang dan perhatian. Dan ada latar tempat dalam novel ini, yaitu kampus, rumah, dan warung makan. Dan ada latar waktunya, siang, sore, dan malam. Dan ada latar suasananya ini bahagia dan sedih. Alur dalam novel ini maju mundur, artinya dalam cerita terjadi flashback ke masa lalu dan masa depan. Gaya bahasanya ini mengandung majas personifikasi, yaitu perahu itu bagaikan bertanya-tanya padaku. Dan ada sudut pandang, yaitu orang ketiga tunggal. Amanat yang bisa kita ambil yaitu kita harus bersikap sabar dan tekun dan tabah. Jangan takut kehilangan jodoh dan sahabat, karena yang telah ditakdirkan untuk kita akan kembali kepada kita. Ekstrinsik. Yang pertama ada nilai sosial seperti memiliki banyak teman dan saling membantu. Yang kedua ada nilai religius ketika Kenan mendoakan orang tuanya sedang sakit. Dan yang ketiga ada nilai moral seperti saling membantu, saling menghormati, tolong menolong, dan saling menghargai antara sama tokoh.